Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala jami'i ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah ibni abdillah, salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah bil iktifa wal ikhtisar, amma ba'da. Yang berbahagia ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semuanya di siang hari ini masih diberikan karunia kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah deretan catatan amal baik kita di hadapan Allah. Salat duhur berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim bersama-sama. Semoga hajat, cita-cita, harapan kita semuanya diridhoi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah menciptakan manusia, tidak ada yang sempurna illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sifat dan karakter dasar manusia memiliki iman yang fluktuatif. Al-imanu yazidu wa yanqus. Saat tertentu ketika iman manusia bertambah, begitu indah ketika berdialog, berkomunikasi intens dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika salat merasa damai, ketika salat merasa tenang, ketika salat merasa nyaman, dan saat tertentu suasana kondisi seperti ini jauh dari manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di awal tahun Hijriah ini, marilah kita mencoba untuk merefleksi kita. Apakah kita sudah sebagai seorang hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena bertambahnya tahun, hakikatnya semakin dekatnya kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju Allah diawali dengan kematian. Oleh sebab itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perlu saya sampaikan yang sudah ditampilkan di layar, di proyektor. Tema kita di siang hari ini adalah saatnya lisan hijrah menuju kebaikan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di era yang demikian modern ini, sudah tidak ada lagi alasan bagi kita karena jarak. Sudah tidak ada alasan lagi bagi kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak belajar. Sudah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasilitas dengan segala kecanggihan di zaman modern ini menuntut kita manusia untuk senantiasa mengupgrade baik ibadah kita, zikir kita,
keikhlasan kita, suasana zahir dan batin kita harus kita upgrade melalui media yang Allah Subhanahu wa taala percayakan pada zaman ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena manusia bukan malaikat, maka manusia berkomunikasi melalui lisan. Karena manusia bukan jin, sehingga cara komunikasi manusia dengan berkata-kata, dengan mengeluarkan huruf, dengan yang kemudian dirangkai menjadi sebuah kata dan kalimat, dan kemudian ada pilihan diksi yang harus disampaikan. Apakah kalimat yang akan saya keluarkan dari lisan saya tidak menyinggung perasaan orang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sabda Nabi beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyakun khairan aw liyasmut. Setidaknya harapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita menyampaikan informasi pesan apapun kepada manusia itu dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, kata-katanya bagus, kalimatnya yang bagus, sehingga kemudian di dalam Al-Quran ada kata-kata qaul yang kemudian diartikan perkataan, komunikasi, dialog. Salah satunya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata qaulan tsaqila, artinya kata-kata yang bermutu, kata-kata yang berbobot. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita akan dihargai dan berwibawa di hadapan orang lain sementara kata-kata kita tidak berbobot, tidak bermutu, tidak berbobot di depan istri kita, di depan anak-anak kita, di depan misalkan bawahan kita, rekan kerja kita. Dalam bahasa Jawa senengane selengean guyonai. Mulai saat ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berusahalah untuk setiap kali apa yang kita keluarkan adalah kata-kata yang berbobot, bermutu. Berikutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena manusia memiliki lingkungan, maka lingkungan ini erat kaitannya dengan adab, kaitannya dengan akhlak. Yang pertama, al-akhlak amrun fitriyun insaniyun. Jadi akhlak memiliki arti perkara yang manusiawi, perkara yang alami, yang ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah seperti itu manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul bersabda, ana anamu wa asumu wa aftiru wa atazawwajun nisa. Kata beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara alami beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anamu, aku ini makhluk yang juga tidur, bukan robot. Wa ana asumu, dan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang memiliki nilai-nilai spiritual sehingga berpuasa. Wa aftiru, dan beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aftiru, dan berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, dan beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menikah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, al-adab amrun nisbiyun urfiyun. Jadi adab itu adalah perkara yang nisbi, yang relatif. Jadi karena relatif ikhwatal iman, sehingga perlu adanya pendekatan keilmuan. Berbeda boleh, tapi jangan kemudian menjadi sebuah pertengkaran dan pertikaian. Perbedaan itu akan menjadi rahmat jika perbedaan itu kita dekati dengan keilmuan. Ikhtilaf baina ummah rahmah. Perbedaan di antara umat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Kapan perbedaan ini menjadi rahmat, menjadi kasih sayang?
ketika perbedaan ini didekati dengan keilmuan, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka jangan kemudian kita menganggap diri kita paling benar, dan jangan menganggap orang lain di pihak yang senantiasa salah, karena kebenaran sebenarnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai seperti bagaimana ketika Rasulullah mencintai seluruh umatnya. Sedangkan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai macam adab dan akhlak serta kebiasaan yang berbeda-beda. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dalil untuk menjaga lisan di dalam hadis dan Al-Quran. Al-Quran surat Qaf ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, dan berkata-katalah kalian semuanya, berkomunikasilah kalian semuanya, qawlan syadida, dengan kata-kata yang baik. Bertemu dengan teman yang mungkin kena PHK, kita motivasi. Bertemu teman yang merasa paling bodoh, pendiam, tidak pede ketika beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita motivasi bagaimana menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, bagaimana menjadi hamba yang baik di hadapan manusia, bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, bagaimana kemudian ketika di PHK merasa tenang, damai, dan hadir kita adalah luar biasa bagi mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, qawlan syadida. Berikut kemudian surat Qaf 18 yang tadi itu Al-Ahzab 70, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada satupun kata yang tidak ditulis oleh malaikat atid, malaikat raqib. Semuanya dicatat detail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pasukan-pasukannya. Jadi tidak ada yang lepas dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. I'mal ma syi'ta. Mau taat silahkan, mau melaksanakan kemaksiatan, maksiat silahkan, tapi akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan akan mendapatkan balasan dan imbalan dari Allah, begitu pula kemaksiatan juga akan mendapatkan balasan dan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habul a'mal ilallahi hifdzul lisan. Yang paling dicintai, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak musibah dikarenakan lisan, banyak pembunuhan dikarenakan lisan, banyak, mohon maaf ikhwatal iwan, banyak kemudian orang berpisah dengan suami istrinya gara-gara lisan. Maka ikhwatal iman, ahabbul a'mal ilallahi hifdzul lisan. Bagaimana lisan kita adalah lisan yang memiliki anfa aslah, yang baik, yang bermutu, yang berkualitas dan menyenangkan hati orang lain. Berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa mengatakan dirinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya adanya hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah yang dikeluarkan dari mulutnya adalah pilihan kata yang baik, yang membuat orang lain bahagia,
yang membuat orang lain semakin cinta kepada Allah, yang membuat orang lain semakin taat kepada Allah, yang membuat orang lain semakin mesra berhubungan dengan Allah dan semakin cinta dengan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tujuan diciptakan lisan dalam perspektif Imam Al-Ghazali litakthiri dzikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan lisan kita menurut beliau Imam Al-Ghazali adalah untuk berzikir kepada Allah. Nganggur-nganggur membaca Al-Quran, nganggur-nganggur berzikir membaca sholawat, nganggur-nganggur membaca tasbih, nganggur-nganggur membaca takbir. Jangan ada sedikit waktu pun yang sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nganggur-nganggur ketika dia baca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Yang kedua, diciptakan lisan dalam perspektif Imam Al-Ghazali adalah watilawati kitabih, jadi membaca Al-Quran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar, mendengarkan saja sudah rahmat dari Allah untuk kita. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau misalkan kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, maka ketika kita cinta kepada lafaz-lafaz, kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, sudah mendatangkan rahmat dari Allah untuk kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tapi juga sebaliknya ikhwatal iman, ada hadis yang kemudian mohon maaf, kam min qari'in wal Qur'anu yal'alu. Kata beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara mereka orang-orang yang hafal Al-Qur'an, yang paham Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an justru melaknati mereka. Kapan Al-Qur'an akan melaknati mereka? Ketika Al-Qur'an hanya ada pada lisannya, tidak ada pada perilakunya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa tarsudu bi khalqillahi ta'ala ila tariqih, memberikan petunjuk bagi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada teman yang terlalu, mohon maaf ikhwatal iman, terlalu banyak kemaksiatan, kita hadir. Kul haq walau kana murran, walaupun nasihat kita itu pahit menurut orang lain, harus kita sampaikan. Siapa tahu di hari apa, jam berapa Allah memberikan petunjuknya, hidayahnya, di saat kita menyampaikan kata-kata itu kepada orang lain, dibersamainya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka kemudian ikhwatal iman menjadi orang hebat seperti halnya sahabat-sahabat Nabi beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali yang luar biasa, dan dulunya seperti mereka-mereka pada umumnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, mengungkapkan kebutuhan kita. Wa tudharu bima fi dhamirik min hajati dinik wa dunyak. Jadi kebutuhan dunia dan kebutuhan agamanya. Ternyata kebutuhan zahir juga harus dipenuhi, kebutuhan batin harus juga dipenuhi. Kapan? Melalui apa? Melalui lisan kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, menjaga lisan dari 8 perkara tercela. Ayo kita berusaha bersama-sama ikhwatal iman, jauhi 8 perkara ini paling tidak. Apa itu? Yang pertama, berbohong. Yang kedua, ingkar janji. Yang ketiga, ghibah. Yang keempat, debat tanpa tujuan. Yang kelima, mengagungkan diri sendiri, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling agung. Yang keenam, melaknat makhluk Allah,
benci kepada makhluk Allah. Saya tidak suka kepada si A, saya tidak suka kepada si B, saya tidak sepaham dengan, sampai kemudian membenci makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang ketujuh, mendoakan yang jelek untuk makhluk. Jadi mendoakan jelek, apalagi dalam doanya, ya Allah, semoga ya Allah yang masuk surga saya sendiri ya Allah, yang lain nggak apa-apa masuk neraka. Misalkan begitu. Atau ya Allah, jika perlu ya Allah yang naik jabatan saya sendiri, yang lain nanti belakang-belakangan ya Allah, bila perlu matikan dulu mereka, biarkan mampus, misalkan begitu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang kedelapan adalah mengejek dan mencaci makhluk Allah. Jangan sekali-kali mencaci, memaki makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun mereka, ikhwatal iman, adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun mereka adalah umat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ikhwatal iman, pentingnya seorang pemimpin dalam menjaga lisan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiddahunna jiddu wa huzlatinna jiddan, an-nikah wa talaq wa ruju'ah. Jadi ada 3 yang ketika kita serius, ikhwatal iman, ketika kita serius dan tidak serius, itu maknanya serius. Apa itu? Yang pertama, nikah. Jadi jangan buat main-main ikhwatal iman untuk nikah ini. Misalkan kita hadirkan orang perempuan, ayo Pak kita main-main, misalkan ada perempuan, kemudian ada wali, ada orang tuanya, maharnya seadanya misalkan, walau khotam hadidin, walau misalkan dengan apa, khotam hadidin itu cincin besi misalkan. Kamu saya nikah, ini konon katanya main-main, kita main-main yuk, main-main nikah-nikahan misalkan. Setelah itu kamu jadi penghulunya, angkahtuka wa zawajtuka mahtubataka bi binti, misalkan namanya siapa namanya, Maisarah binti Jailani alladzi wakkalani abaha bi mahrin kada wa kada halan misalkan. Kemudian yang laki-laki menjawab, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril malkur wa raditu bi. Misalkan begitu, itu sudah sah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jangan main-main. Atau misalkan dengan tolak, dengan talak misalkan, Dek, ketika, mohon maaf ya ikhwatal iman, setelah kemudian kita tidur bersama istri kita, spontan kemudian kita ngomong, Dek, punggungmu kayak punggungnya ibu saya. Ini namanya tolak dihar, talak dihar, menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya. Dek, kayaknya kamu ini nggak pantas jadi suami istri saya misalkan. Walaupun bercanda bergurau ikhwatal iman, itu tetap serius maknanya. Yang ketiga, jadi rujuk ya, rujuah. Jadi rojaah itu kembali ya, atau misalkan dibuat mainan juga. Ini juga tidak dibenarkan. Baik dalam berbicara, benar siddiq, kemudian ada bermanfaat nafi', kemudian indah jamil, dan lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada kata-kata begini, idza kanal kalam min fiddah fasukutu min dhahabin hal huwa sahih. Sering kita dengarkan bahwa kata-kata itu ibarat perak dan diam itu ibarat emas. Hal huwa sahih, apakah ini benar? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, idza kana al-kalam min fiddah fasukutu min dhahabin. Jawabannya laisa sahihan daiman. Tidak selamanya kata-kata ini benar. Contohnya misalkan begini ikhwatal iman, kata-kata dianggap, dimisalkan orang berucap diibaratkan adalah perak, dan ketika diam adalah emas.
Ngomongnya kalau misalkan ngajak kemaksiatan, apakah tetap perak? Yuk, jangan sholat, jauhi fakir miskin, beranilah sama kedua orang tua misalkan, bencilah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, atau dalam bentuk-bentuk lain. Apakah ini masih sama, masih berlaku? Peribahasa perkataanmu adalah perak dan diammu adalah emas. Dan ketika melihat kemungkaran hanya diam saja. Ketika melihat kemungkaran anaknya melakukan kemaksiatan, diam saja. Istrinya melakukan kesalahan kemaksiatan, diam saja. Apakah ini ibarat emas? Tidak, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, madumtu ala sukuti marrah, lakinnani nadamtu alal kalami miraran. Saya tidak pernah menyesali sikap diam saya, namun saya menyesal telah berbicara berulang kali. Sekali lagi, saya tidak pernah menyesali sikap diam saya. Diam bertemu dengan siapapun, melihat istri marah diam, melihat anak-anak, mohon maaf ikhwatal iman, sudah mulai misalkan diajak sholat tapi marah-marah, kita diam, yang penting kita ngajak. Namun saya menyesal telah berbicara berulang kali. Artinya ikhwatal iman, kakean omong iki gak api, kakean omong ini ora api, lebih baik diam. Saya tidak menyesal karena saya diam, justru saya menyesal ketika saya terlalu banyak kata. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada satu pertanyaan yang boleh atau dalam kesempatan kali ini, karena sebentar lagi saya harus langsung ke Sumeneb, dan mohon doanya semoga dalam perjalanan saya setelah ini langsung ke Sumeneb diberikan kelancaran, keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan. Alhamdulillah, jika tidak ada ikhwatal iman, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.